Abdullah alias Dullah, ia merupakan pemain lama dalam jaringan narkoba, sementara Murtala adalah kaki tangannya. Abdullah sendiri merupakan terpidana mati kasus narkoba yang diringkus bersama jaringannya pada Februari 2015 lalu dengan barang bukti 75 kg sabu. Lelaki asal Aceh ini juga sempat berulah bersama 9 tersangka narkoba lainnya. Ia melarikan diri dengan cara menjebol tembok tahanan Badan Narkotika Nasional. Pelariannya terhenti. Ia kembali dijebloskan ke dalam jeruji besi setelah tertangkap di negeri jiran Malaysia. Kan tarik senjata. Ya tarik itu mengosongin peluru. Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Tahan, Data. Stop. Tahan. Saya di dalam. Jika dilihat dari aset yang disita oleh BNN, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Murtala dari hasil bisnis narkoba bisa dikategorikan masuk dalam jaringan internasional. Hal ini diperkuat dengan data yang kami terima, di mana pada tahun 2009 lalu, Murtala memperoleh kiriman uang senilai 70 juta rupiah dari seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta bernama Darkashi. Kemudian pada tahun 2013, Murtala juga menerima kiriman uang sebesar 400 juta rupiah dari M. Irsam yang juga narapidana kasus narkoba. Di dalam rekening Murtala, pihak BNN juga menemukan uang senilai 240 juta rupiah yang berasal dari kiriman seorang narapidana kasus narkoba bernama Samsul yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Uang yang diperoleh dari ketiga narapidana itu kemudian ditransfer ke rekening istri Murtala senilai 1,2 miliar rupiah. Dan oleh sang istri kemudian disetorkan kepada Muzakir yang mendekam di lapas Tanjung Gusta senilai 17,5 miliar rupiah. Setelah ditelusuri, pimpinan jaringan ini ternyata Abdullah alias Dullah, gembong narkoba asal Aceh yang telah divonis hukuman mati. Ternyata ada MI ini masuk jaringan Abdullah. Sebelum ke Abdullah itu ada namanya Muzakir. Muzakir juga termasuk dalam jaringan TPPU Abdullah juga. Dia mengcover profesinya adalah melakukan pengiriman TKI ilegal ke Malaysia. Nah, ini nanti bisa ada hubungan antara pengiriman uang para saudara-saudara kita di Malaysia untuk mengirim uang ke keluarganya di Indonesia melalui jasa keuangan di Malaysia yang diserahkan kepada bandar narkotika di Malaysia. Nah, dari situ ternyata ada korelasinya dengan MI. MI ini masuk dalam pernah melakukan transaksi keuangan dengan Muzakir. Tentu ini juga melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika. Serap, buka cepat. Gerap semua. Gerap. Keburu kau nanti. Gerap. Tahan di atas. Stop. Tahan. Saya di dalam. Pada Februari 2015 silam, Abdullah ditangkap oleh BNN di wilayah Langsa terkait kepemilikan sabu seberat 77 kg yang disimpan di rumah kaki tangannya bernama Usman alias Rauf di Perlak, Aceh. Abdullah memang terkenal licin. 1 bulan setelah ditangkap bersama 9 tahanan narkoba lainnya, termasuk kaki tangannya, Abdullah lari dengan cara menjebol dinding tahanan. Sampai akhirnya ia kembali tertangkap pada 9 Mei 2015 di tempat pelariannya, Malaysia.
Saat itu dalam perjalanan menuju Indonesia, tim menyingkap Tabir sempat mewawancarainya. Kamu nyabu lagi ya? Bilang gimana ya, Riki? Karena saya masuk hari pertama, saya masuk hari kedua, saya kenal dia, itu udah ada lubang. Oke. Kenapa kamu sampai nekat lari dari tahanan? Karena saya memang Takut apa? takut eksekusi. Kita bekerja. Eksekusi mati. Kini, Abdullah alias Dula telah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selanjutnya giliran kaki tangannya Murtala yang akan menunggu ketuk palu hakim. Aliran uang dalam bisnis narkoba memang cukup menggiurkan. Namun BNN menjamin akan mengembalikan saldo 0 rupiah di dalam asetnya jika kedapatan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkoba. Ada lingkaran aset, lingkaran uang di dalam kejahatan ini, dari bisnis narkotika ini, ada uang haram yang sangat tinggi. Sudah pantas negara melakukan penegakan hukum yang tegas soal ini. Kemudian aset disita, uang disita oleh negara melalui penegakan hukum kepada yang bersangkutan, pelaku, penjahat dalam ini harus kita miskinkan, yaitu melalui prosedur hukum. Sudah seringkali rencana penyeludupan narkoba digagalkan. Mereka yang terlibat pun sudah banyak dijatuhi hukuman mati. Namun sepertinya semua itu tak membuat jera para pemain. Terus dan terus ada. Usai sudah kami menemani Anda selama 1 jam. Demikian Menyingkap Tabir. Sampai jumpa. Ya, sama. Jangan. Kalau koperasi kita di surat perintah kita ada 10 kita panggil nanti kemarin.